Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazanah Ensiklopedia Islam Dunia. Pagi ini Khazanah kembali menyajikan kepada Anda embun-embun ilmu yang terpendam dalam luasnya Khazanah Islam. Seringkali kita meminta doa kepada orang-orang yang kita anggap lebih layak untuk direspon Allah segala permohonan dan permintaannya, seperti orang tua kita, para guru kita, para ustaz, ulama, dan yang lainnya. Ini tindakan mulia, karena dengan kesalehan mereka, mudah-mudahan Allah lebih cepat mengabulkan doa kita. Lebih dari itu sebenarnya, kita punya kesempatan lebih besar untuk mendapatkan keinginan kita itu dari doa para makhluk Allah yang tak pernah bersalah dan tidak pernah memiliki kesalahan. Selalu siap sedia pada setiap perintah dan arahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merekalah para malaikat yang Allah berfirman tentang mereka, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Al-Quran Surah At-Tahrim ayat 6. Tentu dengan posisi dan kedekatan malaikat terhadap Allah Ta'ala, sangat besar kemungkinan permohonan dan doa mereka lebih cepat direspon Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana cara supaya kita mendapat kesempatan didoakan oleh para malaikat? Salah satu cara agar kita mendapatkan doa para malaikat adalah dengan beribadah sholat. Memang sholat merupakan ibadah yang paling istimewa, karena ibadah inilah yang mengundang doa dari malaikat, mulai dari persiapannya, ketika pelaksanaannya, hingga sampai sholat selesai. Ketika seseorang bersiap-siap sholat, malaikat sudah hadir untuk mendoakannya. Bahkan sejak sebelum sholat dimulai, malaikat telah mendoakan. Doa malaikat ditujukan untuk orang-orang yang datang di awal waktu. Setelah mereka wudhu dan menunggu sholat jamaah ditegakkan. Selama mereka duduk dan menunggu, maka selama itu pula malaikat mendoakan. Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah salah seorang di antara kalian yang duduk menunggu sholat selama ia berada dalam keadaan suci, kecuali para malaikat akan mendoakannya. Ya Allah, ampunilah ia. Ya Allah, sayangilah ia." Hadis riwayat Muslim. Paling utama, sholat dilakukan di awal waktu. Akan bertambah utama jika dilaksanakan di masjid secara berjamaah. Tentu saja, seseorang butuh berjalan dan melangkah ke masjid sebelum sholat didirikan sehingga tidak terlambat dan ketinggalan sholat. Ada kalanya orang menunda-nunda berangkat ke masjid karena tidak mau menunggu lama. Padahal menunggu sholat bukanlah perbuatan sia-sia. Sebaliknya, ia merupakan waktu berkualitas, karena selama kita menunggu sholat, selama itu pula malaikat mendoakan. Setiap detik yang berlalu ketika kita menunggu imam atau iqamah dikumandangkan akan dinilai oleh Allah sebagai sebuah kebaikan dan akan didoakan oleh para malaikat yang merupakan makhluk yang terdekat dengan Allah Ta'ala. Doa malaikat untuk orang yang sholat tidak hanya terbatas sampai di situ saja. Orang yang datang duluan ke masjid berpeluang besar untuk menempati shaf atau barisan pertama. Artinya, ia kembali berpeluang besar untuk didoakan malaikat. Karena malaikat juga mendoakan orang-orang yang ada di shaf pertama. Inilah salah satu kelebihan yang dimiliki barisan pertama sholat berjamaah. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang berada pada shaf-shaf terdepan." Hadis riwayat Abu Dawud. Sayangnya yang terjadi di sebagian masjid di tanah air justru sebaliknya. Orang enggan untuk mengisi shaf pertama. Bahkan yang sangat disayangkan, justru orang mempersilahkan orang lain untuk mengisi shaf di depannya. Bukankah dengan begitu ia berarti telah memberikan peluang emas ini pada orang lain? Ini bukan tindakan terpuji. Dalam konteks ini yang seharusnya diamalkan adalah prinsip saling berlomba dalam kebaikan. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah menyampaikan begitu besarnya keistimewaan shaf pertama. Seandainya kaum muslim tahu, tentu mereka tidak akan rela berada pada shaf kedua, ketiga, dan seterusnya. Bahkan bisa jadi untuk mendapatkan shaf pertama akan melakukannya dengan cara undian. Itulah luar biasanya keistimewaan shaf pertama yang banyak dilupakan dan disepelekan masyarakat muslim.
Lalu bagaimana dengan orang yang berada di saf kedua, ketiga, dan seterusnya? Apakah mereka tidak didoakan oleh para malaikat? Dalam hal ini, peluang mereka untuk mendapatkan doa khusus dari malaikat menjadi kecil, tapi bukan berarti mustahil. Mereka masih bisa berkesempatan mendapatkan doa dari para malaikat jika mereka kemudian berinisiatif mengisi barisan yang lowong di depannya. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah dan para malaikat selalu bersolawat kepada orang-orang yang menyambung saf-saf." Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Huzaimah, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim. Kesempatan didoakan secara khusus oleh malaikat masih berlanjut bagi orang-orang yang sholat. Dalam sholat berjamaah, makmum akan mengikuti dan melakukan gerakan sholat setelah imam. Karena imam memang ditunjuk untuk diikuti. Bahkan mengikuti imam menjadi hal yang wajib dalam sholat berjamaah. Gerakan berjamaah dalam sholat yang rapi, selaras, dan satu komando menunjukkan kekompakan kaum muslimin yang seharusnya bisa ditularkan ke dalam kehidupan nyata. Dalam sholat berjamaah, ada beberapa sholat di mana imam mengeraskan bacaannya sehingga terdengar jelas oleh makmum. Sholat itu adalah sholat subuh, maghrib, dan isya. Al-Fatihah adalah salah satu bacaan yang dikeraskan oleh imam. Setelah imam sampai pada akhir Al-Fatihah dan mengucapkan waladhdallin, makmum akan menyahutnya dengan mengucapkan amin. Al-Fatihah berisi doa. Di antaranya doa minta diberi petunjuk pada jalan yang lurus. Maka ucapan amin bermakna permohonan agar Allah Ta'ala mengabulkan permohonan kita. Dan luar biasanya, ucapan yang singkat ini bisa menjadi penghapus dosa-dosa yang pernah kita kerjakan jika bertepatan dengan doa malaikat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW menyatakan, jika ucapan amin kita bertepatan dengan aminnya para malaikat, maka hal itu akan menjadi penghilang dosa-dosa yang dulu pernah kita kerjakan. Rasulullah SAW bersabda, jika seorang imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka ucapkanlah oleh kalian amin. Karena barang siapa ucapannya itu bertepatan dengan ucapan malaikat, maka ia akan diampuni dosanya yang masa lalu. Hadis riwayat Bukhari. Apakah kesempatan didoakan malaikat selesai begitu sholat selesai? Ternyata tidak. Jika kita memilih duduk di tempat sholat, berzikir dan mengingat Allah, maka doa para malaikat masih berpeluang mengalir kepada kita. Namun kadang kita temukan beberapa orang yang bergegas meninggalkan tempat sholatnya setelah sholat usai. Mungkin dia ada urusan penting dan mendesak yang akan dikerjakan. Hal itu memang tidak dilarang. Tapi jika seseorang ingin keistimewaan lebih, ingin bonus lebih banyak, ingin tabungan pahalanya bertambah, maka tetap di tempat sholatnya tentu saja pilihan yang tepat. Rasulullah SAW bersabda, para malaikat akan selalu bersolawat, berdoa kepada salah satu di antara kalian selama ia ada di dalam tempat sholat di mana ia melakukan sholat, selama ia belum batal wudunya. Para malaikat berkata, ya Allah, ampunilah dan sayangilah ia. Hadis riwayat Ahmad. Selain berkesempatan didoakan malaikat pada momen tertentu dalam sholat, waktu sholat menjadi pergantian waktu malaikat siang dan malam dalam melakukan tugasnya. Atau dalam bahasa kita sehari-hari, malaikat punya shift waktu untuk melakukan pekerjaan. Pergantian itu dilakukan ketika sholat asar dan subuh. Istimewanya, orang-orang yang ditinggalkan malaikat yang habis waktu pekerjaannya, sementara orang-orang itu masih dalam posisi sholat, akan didoakan secara khusus, baik oleh malaikat yang bertugas siang hari ataupun malam hari. Rasulullah SAW bersabda, para malaikat berkumpul pada saat sholat subuh, lalu para malaikat yang menyertai hamba pada malam hari, yang sudah bertugas malam hari hingga subuh, naik ke langit. Dan malaikat pada siang hari tetap tinggal. Kemudian mereka berkumpul lagi pada waktu sholat asar, dan malaikat yang ditugaskan pada siang hari hingga sholat asar naik ke langit, sedangkan malaikat yang bertugas pada malam hari tetap tinggal. Lalu Allah bertanya kepada mereka, bagaimana kalian meninggalkan hambaku? Mereka menjawab,
kami datang sedangkan mereka sedang melakukan sholat, dan kami tinggalkan mereka sedangkan mereka sedang melakukan sholat, maka ampunilah mereka pada hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad. Pemirsa Khazanah, tidur tidak sekadar beristirahat memejamkan mata, tapi tidur juga menjadi aktivitas yang bernilai ibadah karena Allah. Ketika seseorang tidur, Allah menahan ruhnya. Ketika ia bangun, itu artinya ruhnya telah dikirim kembali. Sebagian orang ada yang tetap ditahan ruhnya sehingga ia tidak pernah terbangun dari tidurnya. Oleh sebab itu, dalam menjalani tidur pun diperlukan niat yang benar. Niat itu kemudian ditindaklanjuti dengan berupaya melaksanakan adab-adab tidur yang dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu beranjak ke pembaringan, jangan biasakan langsung tidur. Tapi cobalah untuk berintrospeksi diri sesaat sebelum tidur, mengevaluasi segala perbuatan yang telah ia lakukan di siang hari. Lalu jika ia dapatkan perbuatannya baik, maka hendaknya memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika sebaliknya, jika mendapati perbuatan buruknya, hendaknya segera memohon ampunannya, kembali dan bertobat kepadanya. Kemudian sebelum tidur, hendaknya mengibaskan tempat tidur dengan kain atau yang lainnya. Jangan lupa ketika mengibaskannya mengucapkan Bismillah. Hal ini dilakukan karena kita tidak pernah tahu apa yang ada sebelumnya di atas tempat tidur kita. Posisi tidur juga perlu diperhatikan. Sebaiknya tidur menghadap ke kanan. Tidak menjadi masalah jika pada saat tidur nanti posisi kita berubah ke atas sisi kiri. Rasulullah juga suka meletakkan tangannya untuk menopang pipi kanannya. Jika adab seperti ini kita lakukan sebelum tidur, dapat mendatangkan doa dari para malaikat. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, maka malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya. Dia tidak akan bangun hingga malaikat berdoa, Ya Allah, ampunilah hambamu si fulan karena tidur dalam keadaan suci. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Pemirsa Khazanah, doa malaikat juga akan tercurah pada orang yang menjaga hak sesama muslim. Salah satunya, menjenguknya ketika sakit. Menjenguk saudara sesama muslim yang sakit akan memperkokoh ikatan persaudaraan yang ada. Demikian juga hak-hak yang lainnya yang disebutkan Rasulullah SAW dalam sabdanya. Hak orang muslim atas orang muslim lainnya ada 5, yaitu menjawab salam, menjenguk yang sakit, mengantarkan jenazahnya, mendatangi undangannya, dan mendoakannya ketika bersin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menjenguk orang sakit ternyata memiliki keutamaan serta manfaat yang sangat luar biasa. Salah satu di antaranya, dia akan didoakan oleh 70.000 malaikat pada hari itu juga. Rasulullah SAW bersabda, jika seseorang berkunjung kepada saudaranya yang muslim yang sedang menderita sakit, maka seakan-akan dia berjalan-jalan di surga hingga duduk. Apabila sudah duduk, maka dituruni rahmat dengan deras. Apabila dia berkunjung di pagi hari, maka 70.000 malaikat mendoakannya agar mendapat rahmat hingga sore hari. Apabila dia berkunjung di sore hari, maka 70.000 malaikat mendoakannya agar diberi rahmat hingga pagi hari. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Sungguh keutamaan yang sangat luar biasa. Maka sangat disayangkan jika kita tidak pernah menengok saudara, kerabat, dan orang-orang yang sedang sakit lainnya. Ketika menjenguk orang sakit, jangan lupa mendoakannya agar diberi kesembuhan dan mendapatkan yang terbaik dari Allah Ta'ala. Jika karena suatu dan lain hal kita tidak memiliki kesempatan untuk menjenguk, maka doakan dia. Itulah hak muslim lainnya yang memungkinkan untuk kita lakukan. Doa merupakan kekuatan yang luar biasa, apalagi doa seorang mukmin terhadap saudaranya tanpa sepengetahuan saudaranya. Doa semacam ini tidak saja bermanfaat untuk yang didoakan, tapi juga termasuk yang mendoakan.
Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa ketika seseorang mendoakan orang lain secara diam-diam, maka malaikat akan mendoakan dirinya seperti apa yang dimintakan terhadap orang itu. Tidak ada seorang muslim pun yang mendoakan kebaikan bagi saudaranya sesama muslim tanpa sepengetahuannya, melainkan malaikat akan berkata, "Dan bagimu juga kebaikan yang sama." Hadis riwayat Muslim. Ternyata mendoakan kebaikan sesama muslim merupakan salah satu doa yang mustajab atau dikabulkan. Manfaatnya pun tak hanya diraih oleh yang didoakan, tapi juga untuk dirinya. Rasulullah SAW bersabda, doa seorang muslim untuk saudaranya sesama muslim tanpa diketahui olehnya adalah doa yang akan dikabulkan. Di atas kepalanya orang yang berdoa ada malaikat yang telah diutus, sehingga setiap kali dia mendoakan kebaikan untuk saudaranya, maka malaikat yang diutus tersebut akan mengucapkan amin, dan kamu juga akan mendapatkan seperti itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itulah mengapa Rasulullah SAW memberikan teladan agar saling mendoakan sesama muslim. Karena Allah memberikan perhatian khusus terhadap hal ini, yakni dengan mendatangkan malaikat untuk mengaminkan langsung doa baik yang dipanjatkan orang tersebut. Karenanya, jika mendoakan diam-diam, tentu saja doa yang sama akan kembali kepadanya, dan potensi dikabulkannya doa akan lebih besar dibandingkan jika kita mendoakan untuk diri sendiri. Mendoakan orang lain tanpa sepengetahuan orang lain juga akan lebih menjaga keikhlasan dari segala motif yang muncul. Mendoakan secara diam-diam juga menjadi petunjuk bahwa kita betul-betul tulus terhadap sesama muslim. Tidak ada dendam yang disimpan, tidak ada kesal yang menunggu saat untuk ditumpahkan. Meski tidak ada yang tahu kalau kita turut mendoakan kebaikan atas orang lain, namun ingatlah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Mengetahui. Dia mengetahui yang tampak dan yang tersembunyi. Hal ini harusnya bisa menjadi kebiasaan baik di tengah-tengah masyarakat muslim. Inilah yang diteladankan oleh junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Mereka senang kalau kaum muslimin mendapatkan kebaikan, sehingga mereka pun mendoakan saudaranya diam-diam tatkala mereka mendoakan diri mereka sendiri. Inilah salah satu praktek nyata dari hadis Nabi yang menyatakan, tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pemirsa Khazanah, Rasulullah SAW bersabda, turun dua malaikat dari langit setiap hari di waktu pagi. Yang satu berdoa, ya Allah, berikanlah ganti dari harta yang diinfakkan kepada orang dermawan. Sedangkan yang satunya berdoa, ya Allah, berilah kerusakan pada hartanya kepada orang-orang yang kikir. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Inilah jaminan Allah Ta'ala melalui sabda nabinya yang mulia terhadap orang-orang yang berinfak. Ini janji yang pasti dan tak akan diingkari. Sedangkan perkataan Nabi Muhammad merupakan sebaik-baiknya petuah yang tidak ada cacat di dalamnya. Nah, pemirsa Khazanah, semoga sajian ini bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi kita untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau masih beri hambamu kesempatan.